Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz B. Saputra. Saya dari kelas C, NIM saya L2240171. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan game saya menggunakan Alice 3. Dikarenakan kemarin tidak sempat untuk presentasi secara langsung, maka saya memilih untuk pembuatan video. Langsung saja ke presentasinya. Jadi game saya itu judulnya Huluk Adventure. Saya menggunakan Alice 3. Next. Latar belakang Huluk Adventure. Game ini terinspirasi dari Google Play Store. Pertama, ada seorang pemuda ingin memasuki kerajaan. Sebelum memasuki gerbang utama, ia harus melewati lorong yang ada penjaga dan ada beberapa binatang buas yang harus ia lewati di dalam lorong tersebut. Pada saat melewati penjaga-penjaga, ia akan mendapatkan skor. Gunanya untuk menghindari lawan dari Huluk yang berada di gerbang utama. Jadi nanti kalau ia telah mendapatkan skor nilai minimum yang sudah ditentukan, maka nanti Huluk akan hilang secara otomatis. Jadi ia nggak perlu melawan Huluknya, dan ia dapat memasuki gerbang utama tanpa melawan Huluk, dan nggak ada yang jaga lainnya. Deskripsi objek, properti, metode, dan prosedur. Yang pertama, saya menggunakan kelas pipet class. Saya menggunakan objek. Prosedurnya ada run, mundur, turn left, turn right, game over. Terus untuk metodenya which leg. Terus saya juga menggunakan kelas prop class. Objeknya yaitu class gate. Saya menggunakan prosedur buka untuk membuka gerbang tersebut. Terus selanjutnya ada text model. Objeknya namanya score. Untuk prosedurnya sendiri itu update score. Selanjutnya ada kelas squad group. Objeknya yaitu musuh 1, musuh 2, musuh 3, musuh 4. Untuk prosedurnya sendiri yaitu move musuh. Jadi untuk prosedurnya itu tadi saya bikin sendiri. Untuk control statementnya saya menggunakan conditional statement if else. Yang pertama ada key press listener, yaitu conditional if else dapat digunakan untuk mendeteksi input dari keyboard seperti tombol WASD untuk menggerakkan karakter atau pemain seperti maju, mundur, dan belok. Yang kedua ada collision started. Pada collision started pertama digunakan untuk mendeteksi jika pemain mengenai penjaga, maka penjaga akan menghilang dan skor akan bertambah. Untuk ukuran pemain juga ikut bertambah. Untuk collision started yang kedua itu digunakan untuk mendeteksi jika pemain mengenai binatang buas yang lewat, maka pemain akan game over. Jadi nanti di lorong tersebut itu terdapat hewan buas atau binatang buas. Nanti kalau semisal pemain tersebut mengenai binatang buas, otomatis akan game over atau kalah. Yang ketiga ada start. Conditional if else juga dapat digunakan untuk mendeteksi jika tulisan start itu dipencet, maka game akan dimulai. Masih di control statement yang kedua yaitu loop statement. Yang pertama saya gunakan untuk pergerakan binatang buas. Saya menggunakan count up. Itu saya gunakan untuk membuat binatang buas tersebut bergerak secara terus-menerus selama yang telah ditentukan. Loop statement yang kedua saya gunakan untuk pemutaran backsound. Jadi nanti itu gunanya untuk memutar musik backsound yang sudah saya import ke Alice. Nanti tinggal masukin mau diputar berapa kali gitu. Yang ketiga ada do in order. Do in order digunakan untuk menjalankan program secara berurutan. Misal tulisan start hilang, terus movement kamera pemain, habis itu muncul instruksi dan melanjutkan game secara berurutan hingga selesai. Seperti itu urutannya. Maksudnya do in order itu dipakai untuk
secara urut gitu. Jadi statement 1, 2, 3, 4 itu dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya control statement do together. Do together itu gunanya itu untuk melakukan program secara bersamaan seperti pergerakan beberapa binatang buas secara bersamaan gitu. Selanjutnya alur game. Untuk alur gamenya sendiri itu yang pertama itu mulai. Nanti di sini itu di gamenya, layout gamenya itu nanti ada tulisan start ini, terus ditekan nanti langsung muncul instruksi gitu dari apa, ada sosok playing card yang di depan gerbang ini ada, nanti muncul instruksi itu. Selanjutnya yang kedua itu untuk menggunakan WASD untuk bergerak maju, mundur, belok kanan dan belok kiri. Selanjutnya langkah ketiga melewati penjaga dan binatang buas. Dapatkan poin sebanyak-banyaknya untuk memenangkan game dengan cara melewati dan menyentuh penjaga atau mengenai gitu. Berhati-hatilah dengan binatang-binatang buas yang lewat. Binatang tersebut dapat menyebabkan game over atau kalah. Yang nomor 4, mengumpulkan skor. Apabila skor Anda telah mencapai batas minimum yang sudah ditentukan, maka huluk yang di depan akan otomatis hilang. Jadi kita nanti nggak perlu lawan huluk gitu. Oke, di sini itu terdapat beberapa programnya ya. Yang pertama ini tadi yang sudah saya sebutkan, yang gate pass ini buat pergerakan maju mundur, belok kanan, belok kiri. Terus collision started ini buat apabila si pemain atau pipetnya ini mengenai penjaga yang di sebelah kanan dan kiri ini, jajar-jajar ini. Terus selanjutnya itu mouse click. Untuk mouse click sendiri itu saya pakai buat membuka gerbang yang di depan. Yang mouse click yang kedua itu buat tombol startnya ini. Kalau misal dipencet start nanti langsung ke nyalain audio, terus set opacity sama pergerakan kamera movementnya itu tadi. Selanjutnya ada collision started lagi. Itu gunanya buat semisal pemain kena hewan yang lewat itu tadi, atau yang di sini saya namain musuh gitu ya, nanti akan game over atau kalah gitu. Ini saya bukakan buat beberapa posturnya ya. Ini untuk program dari posturan. Sebenarnya ini ya run itu sama dengan maju gitu aja sih. Terus untuk turn left hampir sama turn right, cuman bedanya ini menggunakan left sama right gitu aja sih. Nah, untuk game over saya cuman pakai dua ini aja yang dilakukan bersamaan. Saya menginstruksikan Dis mengucapkan game over gitu aja, sama apply ini backsoundnya. Terus ada lagi caster gate. Nah, di caster gate itu saya gunain buat membuka gerbang ini, pintu gerbangnya kanan kiri gitu. Terus di text model itu saya buat update score ya. Jadi nanti kalau misal tadi kena si penjaga, nanti skornya nambah gitu. Saya menggunakan increment ini. Terus saya juga pakai statement if else di update score ini. Apabila skor mengenai nilai minimumnya yaitu 35, nanti apabila skornya sudah mencapai batas minimal, nanti si huluknya nanti bakal opacity 0 gitu, langsung hilang gitu aja. Oh ya, untuk di my first method itu nanti saya kasih di skor kamera mengikuti pemain, terus ada ini instruksi pergerakan dari musuh-musuh, move musuh gitu, move musuh ini loh, hewan binatang buasnya itu, sama ini untuk ngeplay backsoundnya. Mungkin langsung aja kita run ya. Oke, kita langsung saja untuk mulai gamenya ya. Let's go.
Nah, jadi pada saat dipencet start langsung muncul instruksi dan kamera move ke depan dan skor muncul. Nah, itu tadi karena mengenai hewan atau binatangnya tadi ya, jadi kalah atau game over. Oke, kita coba ulang lagi ya. Nah, jadi harus menungguin gitu dulu, harus sabar gitu ya. Jadi kalau semisal kita udah dapetin 35 poin atau 35 skornya, jadi langsung hilang secara otomatis ya teman. Terus kita pencet ini dengan terus kita menang gitu ya cara mainnya ya kan? Oke, sudah. Oke, tadi adalah video dari game saya. Untuk minusnya itu di game ini tuh bisa nge-cheat lah caranya. Maksudnya tuh jadi gini, apabila di start dan si pipetnya ini itu ngulang berkali-kali di satu tempat itu dapat 35 poin tuh bisa. Nah, jadi gini tuh gitu cara cheatnya. Jadi kita di satu tempat aja itu bisa dapat 35 poin dan bisa ngilangin si huluknya ini ya, tuh hilang. Nah, itu ya mungkin kelemahan atau kekurangan di gamenya itu terus sebenarnya tidak sesuai sama konsepnya yang kemarin ya Pak. Terus masih banyak lagi lah kekurangan dari game saya ini. Nah, gimana? Seru kan? Tadi adalah game yang telah saya buat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.